Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi sama saya. Berarti kita belajar matematika kalau udah ketemu saya ya. Oke, kita lanjut. Sebelum dilanjut, kalian siapkan dulu bukunya, alat tulisnya, nafasnya, semuanya disiapin. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Kalau kalian kekurangan nafas, ntar nggak bisa belajar. Oke ya, kita mulai. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya dari materi sebelumnya, kan udah sampai pecahan ya. Nah, sekarang kita lanjut ke operasi hitung pada pecahan. Nah, sebelum saya mulai, yang perlu kalian ketahui di sini, operasi pada bentuk pecahan di sini, yang saya mau bahas adalah tentang penjumlahan dan pengurangan, perkalian, dan pembagian. Begitu juga nanti terakhir ada operasi campuran bilangan bentuk pecahan. Oke, kita mulai. Yang pertama yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan terlebih dahulu ya. Oke, untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk pecahan ini, mungkin sebenarnya SD kalian udah pernah belajar, tapi kita ulang lagi di sini, karena di sini nanti bedanya ada dalam bentuk bilangan negatif. Kan kalau SD nggak ada bilangan negatifnya kan. Nah, sekarang di sini ada bilangan negatifnya. Bagaimana bentuknya nanti kalian bisa pahami lagi. Sama halnya sih sebenarnya sama bilangan bulat biasa, bentuk bilangan pecahan juga hampir sama cara pengerjaannya. Oke, yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan ini, bagaimana cara kamu menyelesaikan operasinya, operasi pecahannya. Yang pertama adalah dengan mencari, atau gini, jika kamu menemukan kasus soal dia bentuknya pecahan terus dijumlah dan dikurang ya. Nah, dijumlah dan dikurang ini kalian bisa mengerjakan apabila bentuk penyebutnya disamain atau angka pada penyebut pecahan itu disamakan. Jadi untuk menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan bentuk pecahan itu dapat kalian lakukan dengan cara menyamakan angka pada penyebut pecahannya. Jadi harus sama penyebutnya, jadi nggak boleh beda. Kalau beda tidak bisa langsung kita jumlahkan atau kita kurangkan, jadi harus disamain dulu. Nah, bagaimana cara nyamainnya? Kalau kalian pernah belajar faktorisasi, faktor, bukan faktorisasi, faktor maksudnya adalah cara mencari faktor seperti KPK, FEB yang masih ingat. Kalian cukup mencari dengan menggunakan KPK penyebutnya saja. Jadi misalkan antara dua pecahan ini ditambahin, cari KPK pada penyebutnya. Saya langsung ke contoh soal nih, biar kalian lebih paham lagi ya. Oke, contohnya, tentukan hasil dari 1/2 ditambah 2/3, kemudian 2/1/2 dikurang 1/2/3. Nah, di sini ada dua jenis. Yang pertama pecahan biasa, yang kedua adalah pecahan campuran. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Oke, kita mulai yang pertama. Untuk yang A tadi, 1/2 ditambah dengan 2/3. Caranya, kamu cukup ganti penyebutnya agar bilangannya menjadi sama, agar angkanya sama. Kalau di sini yang kamu lihat, bisa kamu lihat ya caranya. 1/2 ditambah 2/3, yang 1/2 itu kita kalikan dengan 3/3, dan 2/3 kita kalikan dengan 2/2. Kenapa? Biar penyebutnya sama. Biar angka penyebutnya sama. 1/2 dikalikan dengan 3/3, kemudian 2/3 dikalikan 2/2. Nah, 1 dikali 3 sama dengan 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Yang 2/3 juga sama, kita kalikan dengan 2/2, yaitu 2 dikali 2. Kemudian bawahnya penyebutnya 3 dikali 2. Kalau kamu perhatiin, penyebutnya sudah sama-sama 6. Ya kan? Jadi KPK dari 2 dan 3 itu sama dengan 6. Nah, tinggal kamu jumlahkan kalau penyebutnya sudah sama. Nah, jadi kalau yang 1/2 jadi 3/6, kemudian yang 2/3 jadi 4/6. Kamu bisa lihat di sini ya. Jadi 3/6 ditambah 4/6 sama dengan 7/6. Nah, sampai di situ jawaban kamu sih udah betul. Tapi karena ini bentuknya pecahan, jadi upayakan dia ke dalam bentuk paling sederhana. Kalau bisa dijadikan dengan pecahan campuran, kamu ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Tapi kalau udah nggak bisa, ya udah nggak perlu gitu. Atau misalkan hasilnya itu tidak bisa diubah ke dalam bentuk pecahan campuran, tapi tetap
pecahan biasa. Tetap aja jadikan pecahan biasa, tapi ubah ke dalam bentuk paling sederhana. Atau kamu perkecil lagi ke bentuk paling sederhana. Nah, di situ kuncinya. Ini untuk kalau kamu nemuin soal seperti ini. Tapi kalau misalkan soalnya pilihan ganda, nah kalau soal pilihan ganda, mau nggak mau kita harus ngikutin apa kata si pilihan ganda. Jadi kamu ngikutin hasilnya ini harus dalam bentuk apa gitu. Kalau bentuknya esai, ya terserah kita mau jawabnya seperti apa. Yang penting jawabannya benar gitu. Paham ya? Oke. Jadi kamu cari penyebutnya, kamu cari KPK penyebutnya biar angkanya sama, jangan beda. Kalau beda belum bisa kita jumlahkan atau kita kurangkan, jadi harus disamain. Oke, yang kedua, yang bagian B, 2 1/2 dikurang 1 2/3. Nah, karena ini dua-duanya sama dengan pecahan campuran, kalian harus ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Kemarin udah saya kasih tahu gimana caranya mengubah pecahan campuran dan pecahan biasa ya. Jadi 2 1/2 kamu ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, 2 1/2 kalau diubah ke bentuk pecahan biasa, jadi 5/2. Caranya 2 dikali 2 ditambah 1. 2 kali 2 4, 4 tambah 1 5, jadi 5/2. Oke, kemudian dikurang dengan 1 2/3. Nah, 1 2/3 kamu ubah juga ke dalam bentuk pecahan biasa. 1 2/3 itu jadi 5/3. 1 dikali 2, 1 dikali 3, 3 tambah 2, 5. Jadi 5/3. Nah, hasilnya berarti 5/2 dikurang dengan 5/3. Kan ini dua-duanya udah dalam bentuk pecahan biasa. Nah, balik lagi ke cara yang pertama tadi, yang bagian A. Kamu cari KPK penyebutnya. Atau cari angka yang sama bisa, yang bisa disamain angkanya. Caranya sama kok, nggak beda. Nah, 5/2 dikurang dengan 5/3. Berarti 5/2, tadi kan 2 sama 3 KPK-nya 6 ya. Berarti kamu jadiin per 6 semuanya. Kalau dijadiin per 6, berarti yang 5 kamu kali 3, yang 2 dikali 3 penyebutnya. Terus kalau yang 5/3, yang penyebutnya dikali 2 biar jadi 6. Berarti yang atas juga yang 5 kamu kali 2. Berarti 5 kali 3 sama dengan 15, per 2 dikali 3 sama dengan 6. Terus yang 5/3 kamu kalikan dengan 2/2. Jadi 5 kali 2 sama dengan 10. Terus 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, kan penyebutnya udah sama tuh, sama-sama per 6. Kalau udah sama, gampang tinggal kamu kurangin semuanya. Bisa langsung kamu kurangkan. Atau kamu jumlahkan. Karena ini operasinya pengurangan, berarti kamu ambil. 15 dikurang 10 sama dengan 5. Berarti jatuhnya jadi hasilnya 5/6. Nah, 5/6 kan nggak bisa tuh kamu jadiin pecahan campuran. Terus diperkecil lagi atau disederhanakan lagi nggak bisa. Ya udah sampai situ aja. Berarti itu bentuknya sudah ke dalam bentuk paling sederhana. Gitu caranya. Oke ya, gampang banget. Nah, kalau misalkan kamu masih bingung, kamu bisa ulang-ulang lagi videonya. Atau kamu bisa buka lagi buku-buku SD-nya yang pernah belajar tentang pecahan biasa, pecahan campuran, penjumlahan, dan pengurangannya seperti apa. Oke, untuk penjumlahan dan pengurangan. Sekarang saya lanjut ke bentuk perkalian dan pembagian. Nah, untuk perkalian dan pembagian ini lebih gampang ketimbang penjumlahan dan pengurangan. Kenapa? Kalau untuk pembagian dan pengurangan, untuk perkalian dan pembagian, bagi yang perkalian itu gampang banget. Kalau bentuk pecahannya biasa, itu tinggal kamu kalikan. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Atau bisa kamu, kalau yang nggak ngerti pembilang dan penyebut apa, jadi gini, atas dikali atas, bawah dikali bawah gitu. Jadi yang atas, bagian atas kamu kalikan dengan yang atas semua. Yang bawah kamu kalikan dengan yang bawah semua. Kalau bentuknya pecahan biasa. Kalau bentuknya pecahan campuran, ya berarti kamu ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Baru setelah itu kamu kalikan. Oke, yang pertama perkalian dulu ya. Perkalian dua buah bilangan pecahan, kita dapat selesaikan dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Contoh, hitunglah yang A pertama, 2/5 dikali 3/8. Nah, 2/5 kali 3/8. Kemudian yang B, 1/3 dikali 2, 2/5. Sama kayak tadi ya, contohnya tuh yang atas, yang A ini pecahan biasa, nah yang B ini pecahan campuran. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, yang pertama, 2/5 dikali 3/8. Nah, berarti yang atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti 2 dikali 3,
Kemudian yang bawahnya 5 dikali 8. 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian 5 dikali 8 sama dengan 40. Berarti hasilnya 6 per 40. Nah, 6 per 40 ini nggak bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Kenapa? Karena 6 dibagi 40 tuh nggak bisa. Bukannya nggak bisa, jatuhnya jadi desimal. Sementara kita mau ubah ke bentuk pecahan campuran. Nah, kalau pembilang lebih kecil daripada penyebut, itu tidak bisa kita jadikan pecahan campuran. Jadi, kalau nggak bisa dijadikan pecahan campuran, diapain? Kamu jadikan pecahan biasa tetap, tapi ke dalam bentuk paling sederhana. Ke dalam bentuk terkecil. Jadi udah nggak bisa dibagi-bagi lagi. Nggak bisa disederhanain lagi. Nah, di sini 6 per 40 itu kan bisa kita sederhanain. Kita bagi dengan 2 per 2. Jadi 6 dibagi 2, 40 dibagi 2 juga. Jadi 6 dibagi 2 sama dengan 3, 40 dibagi 2 sama dengan 20. Jadi hasilnya 3 per 20. Nah, itu sudah dalam bentuk pecahan paling sederhana atau paling kecil. Yang nggak ngerti paling sederhana tuh paling kecil maksudnya ya. Oke, itu untuk yang A. Nah, yang B sekarang. 1 per 3 dikali dengan 2 per 5. Nah, ini kan bentuknya pecahan campuran. Caranya, tadi saya bilang, kamu ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa dulu. Yang 1 per 3, kamu jadikan pecahan biasa. Berarti berubah, jadi 1 kali 3, 3 tambah 1, 4. Berarti 4 per 3. Kemudian yang 2 per 5 kita ubah lagi ke bentuk pecahan biasa. 2 kali 5, 10, 10 kali 10 tambah 2, 12. Berarti 12 per 5. Hasilnya berarti nanti berubah jadi 4 per 3 dikali dengan 12 per 5. Nah, baru deh setelah ini kamu kalikan. Caranya sama, balik lagi ke yang bagian A tadi, ke nomor A tadi. Atas kali atas, bawah kali bawah. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Berarti di sini kan pembilangnya 4 sama 12. Kamu kalikan. 4 dikali 12 sama dengan 48. Kemudian 3 dikali 5 sama dengan 15. Berarti hasilnya adalah 48 per 15. Nah, 48 per 15 kan pembilang lebih besar daripada penyebut. Nah, ini bisa dijadikan bentuk pecahan campuran. Kamu jadikan pecahan campuran. 48 dibagi 15. Cara mencari bentuk pecahan biasa mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran udah saya kasih tahu sama di video sebelumnya ya. Jadi caranya gunakan cara itu, atau kalau kamu punya metode lain silakan pakai. Yang penting hasilnya sama. Jadi 48 per 15 artinya 48 dibagi 15 itu dapat 3. Sisanya 3. Berarti 3 per 15. Nah, 3 per 15 kamu perhatikan pernya, yang pecahannya ya, jangan yang bilangan bulatnya. 3 di sini kan bilangan bulat. Nah, kamu perhatikan yang bentuk pecahannya itu 3 per 15. 3 per 15 bisa kita sederhanain atau bisa kita perkecil. 3 per 15 kita perkecil atau kita sederhanain jadi dibagi dengan 3 per 3. Kan 15 bisa dibagi 3. 3 bisa dibagi 3. Berarti 3 per 15 kalau kita perkecil menjadi 1 per 5. Berarti hasil akhirnya bilangan bulatnya tetap 3, tidak berubah. Jadi nggak dibagi 3 juga. Jadi yang dibagi atau yang diperkecil itu hanya bentuk pecahan biasanya saja. Bilangan bulatnya tidak. Nah, berarti 3 per 15 itu sama hasilnya dengan 3 1 per 5. Nah, itu hasilnya. Hasil akhirnya adalah 3 1 per 5. Tapi kalau misalkan nih hasilnya itu masih bisa diperkecil lagi pecahannya. Kamu perkecil aja terus sampai bentuk paling kecil atau paling sederhana. Nah, itu yang akan menjadi hasil akhir. Tapi kalau misalkan udah nggak bisa nih Bu, udah kebanyakan gitu. Bukan udah kebanyakan, udah nggak bisa nih, udah paling kecil banget, ya udah berarti itu jawabannya. Gitu. Gampang ya, paham kan? Oke, sip. Oke, nah sekarang tadi perkalian, sekarang pembagian. Kalau pembagian di sini lebih gampangnya kamu ubah dulu ke dalam bentuk perkalian. Gimana caranya? Oke. Pembagian pecahan dapat dilakukan dengan mengubah bentuk pembagian ke dalam bentuk perkalian dengan cara membalik atau menukar salah satu pecahan. Jadi tuh maksudnya membalik itu yang tadinya pembilang jadi penyebut jadi pembilang, kamu balik lagi. Mungkin ada yang masih ingat di pelajaran SD-nya ya, yang diajarin sama guru SD-nya dulu. Nah, untuk mengingat lagi, saya kasih contohnya. Hitunglah hasil dari 3 per 5 dibagi 2 per 7
Yang kedua, yang B, 1/2/3 dibagi 2, 3/5. Nah, yang pertama dulu kita cari hasilnya. 3/5 dibagi 2/7 sama dengan, nah 3/5-nya tetap. Jadi yang depan ini 3/5 itu kan suku pertama nih. Itu tetap, jangan dibalik. Yang kita balik adalah yang 2/7 menjadi 7/2. Kenapa dibalik? Karena agar berubah menjadi perkalian. Jadi udah nggak bentuk pembagian lagi, jadi kita ubah ke dalam bentuk perkalian. Jadi 3/5 dibagi 2/7 itu yang 2/7 kita balik jadi 7/2. Tapi tandanya berubah. Tadinya pembagian, sekarang jadi perkalian. Nah, berarti 3/5 dikali 7/2. Yang tadinya dibagi 2/7, sekarang kita kali dengan 7/2. Karena kita balik. Oke. Nah, 3/5 dikali 7/2. Balik lagi ke perkalian tadi. Jadi yang pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Nah, yang pembilang yang kamu kalikan, 3 dikali 7, yang penyebutnya juga dikalikan. 5 dikali 2, berarti 3 kali 7 sama dengan 21. Terus 5 dikali 2 sama dengan 10, jadi 21/10. Oke. Nah, 21/10, tadi balik lagi nih, kan saya bilang. Jadikan pecahan campuran atau pecahan bentuk sederhana. Jadi kalau 21/10 itu kan pembilang lebih besar dari penyebut. Berarti bisa kita jadikan bentuk pecahan campuran. 21 dibagi 10 dapat 2. Sisanya 1. Berarti 1/10. Nah, itu bentuk hasilnya atau bentuk paling sederhananya. Kan 1/10 itu nggak bisa kita sederhanain lagi. Kalau udah nggak bisa, ya udah berarti itu hasil akhirnya. Jadi hasil akhir dari 21/10 itu adalah 21/10. Paham ya? Oke, itu yang pecahan biasa. Gimana kalau bentuknya pecahan campuran? Sama caranya. Pokoknya kalau yang bentuknya pecahan campuran, kamu ubah dulu ke bentuk pecahan biasa dulu. Gitu. Jadi jangan langsung dikaliin atau jangan langsung dibagi. Tapi kamu ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Yang campuran ubah dalam bentuk pecahan biasa dulu gitu. Baru setelah itu kamu kerjakan operasinya. Apakah itu dikali, dibagi, ditambah, dijumlah. Jadi kalau bentuknya campuran itu harus kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Oke. Yang B. 1/2/3 dibagi 2, 3/5. Nah, 1/2/3 kamu ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 1/2/3 kita ubah berarti jadi 5/3. Kemudian 2, 3/5 kita ubah jadi 13/5. Caranya gimana? Tonton lagi video sebelumnya. Ya, biar kamu lebih paham. Ulang-ulang aja terus videonya biar lebih paham gimana cara merubahnya. Oke, udah dapat 5/3 dibagi dengan 13/5. Kan bentuknya pembagian nih. Tadi saya bilang biar gampang hitungnya, kita ubah ke dalam bentuk perkalian dengan cara membalik salah satu pecahan. Pecahan yang kedua yaitu 13/5. Kamu balik jadi 5/13. Jadi tapi tandanya jadi berubah, yang tadinya dibagi jadi dikali. Oke, 5/3 dikali dengan 5/13. Gampang ya ini mah, tinggal kamu kalikan tadi. Pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, atas dengan atas, bawah dengan bawah. Berarti 5 dikali 5 sama dengan 25. Kemudian 3 dikali 13 sama dengan 39. Hasilnya 25/39. Nah, ini bisa nggak kamu ubah lagi ke dalam bentuk paling sederhana? Kalau kamu masih bisa, kamu ubah lagi. Kamu perkecil lagi. Tapi kalau nggak bisa, ya udah jawaban sampai situ aja. Nggak usah dicari-cari lagi. Hasil akhirnya jadi 25/39. Oke, gampang banget ya. Nah, ini untuk pembagian. Jadi kalau kamu misalkan masih kurang paham, kamu bisa putar ulang lagi videonya gimana caranya. Ini saya baru ngebahas sampai pembagian aja, belum sampai ke operasi campuran ya. Kalau operasi campuran nanti beda lagi. Oke, sampai sini video kali ini, video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Semoga yang tadinya masih bingung jadi nggak bingung lagi. Semoga tetap semangat terus belajarnya. Karena matematika lumayan agak rumit ya, jadi kalau kamu nggak fokus agak gimana gitu. Jadi ke depannya nanti kamu nggak akan nyambung. Oke, sampai di sini materinya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semangat terus belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.